Ya, setelah mahasiswa, para guru besar, dosen, dan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi kembali berkumpul di kampus UI Salemba, kampus perjuangan. Dan kembali menyampaikan apa yang mereka sebut sebagai seruan Salemba. Situasi ini saya pikir nggak boleh dianggap remeh dan dianggap lucu-lucuan lagi ya oleh Pak Prabowo dan juga para pejabat kita. Persis seperti yang kita duga atau kita proyeksikan bahwa akan terjadi perluasan social disobedience, pembangkangan sosial, dan mulai terlihat pembangkangan ini, yang saya maksud pembangkangan adalah tagline yang Indonesia gelap, adili Jokowi segala macam itu. Ini akhirnya yang dimulai oleh para mahasiswa dan masyarakat sipil sekarang didukung oleh kalangan akademis. Dosen-dosen dari Universitas Pajajaran, Institut Pertanian Bogor, IPB, Universitas Indonesia, kemarin berkumpul di Salemba untuk menyerukan yang mereka sebut seruan Salemba 2 tuh. Salemba pertama beberapa bulan lalu itu semacam peringatan dan tidak digubris oleh pemerintah. Sekarang ada seruan kedua. Inti seruan kedua itu adalah mendukung protes yang terakumulasi di dalam istilah Indonesia Gelap. Jadi mereka akhirnya memberi penjelasan akademis, karena ini dosen-dosen, bahwa Indonesia memang dalam keadaan gelap. Jadi konsekuensi dari pembangkangan sosial ini akan melibatkan satu transaksi baru, yaitu masyarakat sipil menunjukkan kukunya, menunjukkan kualitasnya. Dan saya senang bahwa akhirnya dosen-dosen yang betul-betul turun untuk membantu diskurs Indonesia Gelap ini melalui kajian akademis. Nah, seruan Salemba 2 ini penanda atau lonceng pertama yang menunjukkan keterlibatan atau ketertarikan para dosen ini untuk ikut membantu gerakan mahasiswa. Jadi ini lonceng berbahaya karena ketika kampus akhirnya memahami bahwa tuntutan mahasiswa itu sangat rasional, maka mereka akan membackup anak-anak didik mereka tuh. Nah, tinggal tunggu satu putaran lagi ketika para profesor, kan ada juga komunitas guru besar yang akan datang dengan ide yang sama. Tapi sebelum para profesor datang, ya gerakan ini pasti akan meluas, dan gerakan millennials, gerakan senior, Gen Z itu akhirnya terbentuk. Nah, itu yang kita duga dari awal kan, bahwa selama pemerintah atau Pak Prabowo masih mengeluh-elukan Pak Jokowi, maka akan bangkit semacam gerakan sosial. Itu pentingnya kita belajar. Ini bukan untuk mengadu domba, tapi memang konflik akan terjadi karena ini adalah soal pertaruhan etis bagi kalangan akademis. Selama ada dinasti Jokowi di kalangan Pak Prabowo, maka seluruh elemen koruptif akan ada di situ, seluruh elemen kedinastian akan ada di situ, seluruh elemen manipulatif akan ada di situ. Jadi tetap kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo sebetulnya diminta untuk putus hubungan dengan Jokowi, kan itu moral imperatif yang didalilkan oleh para mahasiswa. Nah, FNN